Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas perbedaan pasar saham, forex, dan cryptocurrency. Kenapa sih kok kita bahas perbedaan ini? Karena yang pertama, cryptocurrency lagi booming. Dan yang kedua, masih banyak banget orang yang nggak paham apa sih perbedaan dari pasar saham, crypto, begitu pula dengan pasar forex. Nah, ketiganya memang bisa dikatakan sebagai instrumen keuangan. Tetapi mereka punya produk yang berbeda-beda. Oke, jadi yang pertama, kita akan mengenal pasar saham, forex, dan cryptocurrency secara mudah lewat instrumen investasinya. Seperti yang teman-teman tahu, kalau di pasar saham, pasti yang akan teman-teman transaksikan itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, jadi teman-teman akan memperjualbelikan saham suatu perusahaan. Kalau pasar forex, yang teman-teman akan perjualbelikan itu biasanya adalah perbandingan mata uang. Seperti USD berbanding JPY, ataupun komoditi seperti gold, XAU dibanding USD. Nah, kalau di pasar forex seperti itu. Kalau di cryptocurrency, orang banyak menyebutnya sebagai mata uang digital. Atau kalau mau bahasa simpelnya, ya koin-koin itu loh teman-teman. Bitcoin, Ethereum coin, dan masih banyak lagi koin-koin lainnya. Nah, dari itu teman-teman udah bisa lihat perbedaan dari tiga market tersebut memiliki instrumen yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan bahas perbedaan yang kedua. Perbedaan kedua adalah arah market. Kalau di pasar saham Indonesia saat ini kita masih bisa mencari keuntungan hanya dengan buy. Jadi ketika saham naik, kita baru bisa mendapatkan keuntungan. Kalau di pasar forex, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari dua arah. Kalau teman-teman memprediksi harga, misalnya harga gold akan jatuh, dan teman-teman klik sell, di sana teman-teman nanti bisa mendapatkan keuntungan juga ketika harganya turun. Kalau di cryptocurrency sendiri saya belum tahu pasti, tetapi ada beberapa sumber yang mengatakan ada yang hanya satu arah, tapi juga ada yang dua arah, teman-teman. Kemudian, perbedaan yang ketiga adalah resiko. Kalau di Indonesia, pasar saham itu sudah dikategorikan sebagai instrumen investasi berisiko tinggi jika dibandingkan dengan deposito, obligasi, maupun reksadana pendapatan tetap lainnya. Karena pasar saham bisa memberikan return yang lebih besar. Tetapi, jika dibandingkan dengan forex dan cryptocurrency, pasar saham bisa dikatakan yang paling rendah volatilitasnya dan risikonya juga paling rendah. Mengapa? Karena pasar forex dan pasar cryptocurrency memiliki tingkat volatilitas yang jauh lebih kencang. Kemudian, yang membedakan lagi adalah jam trading. Kalau kita di bursa Indonesia, kita akan melakukan transaksi perdagangan itu setiap hari Senin sampai hari Jumat di pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore itu untuk jam normal. Di masa pandemi seperti ini hanya sampai jam 3 sore. Kemudian kalau di pasar forex akan bergerak dari Senin sampai Jumat juga, tetapi perdagangannya 24 jam, teman-teman. Jadi kalau dari pasar saham cuma jam 9 sampai jam 4, kalau di pasar forex itu 24 jam dari Senin sampai Jumat. Kalau di cryptocurrency semuanya total 24 jam, 7 kali 24 jam, teman-teman. Jadi market akan terus-menerus bergerak. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah horizon dari tiap-tiap instrumen tersebut. Kalau di pasar saham, kita masih bisa menggunakan yang namanya investasi ataupun trading. Tetapi kalau kita udah bicara forex maupun cryptocurrency, saat ini masih kebanyakan hanya untuk trading, teman-teman. Jadi kalau di pasar forex dan pasar cryptocurrency, teman-teman nggak bisa hold lama-lama seperti investasi di pasar saham. Karena di pasar forex dan cryptocurrency, volatilitasnya jauh lebih tinggi. Dan yang terakhir, kalau di pasar saham Indonesia, kita nggak ada yang namanya leverage. Tapi kalau misalnya di forex dan cryptocurrency, pasti teman-teman sering lihat yang namanya leverage. Leverage itu apa sih? Nah, leverage ini sendiri sebenarnya adalah fasilitas yang biasanya diberikan oleh broker forex ataupun cryptocurrency agar teman-teman di pasar forex atau crypto bisa mendapatkan modal yang jauh lebih besar, teman-teman. Karena di pasar forex, jauh sebelum dari era digital ini, pasar forex itu hanya untuk para orang-orang kaya. Tetapi
Dengan adanya leverage, maka kita bisa melakukan trading di pasar forex dengan modal yang jauh lebih kecil. Dan teman-teman bisa akan melihat leverage-nya seperti 1:100, 1:500, 1:1000. Nah, maksud leverage 1:100, 1:500 itu seperti apa? Nah, kalau teman-teman saat ini punya uang $100 dengan leverage 1:100, maka teman-teman bisa membeli instrumen keuangan tersebut yang berada di harga $10.000. Begitu pula dengan lompatan leverage lain seperti 1:500, 1:1000, atau bahkan ada yang 1:2000. Nah, kalau di pasar saham, memang nggak ada leverage seperti itu, teman-teman. Tapi di pasar saham, kita ada yang namanya margin. Sama aja dengan utang kepada perusahaan sekuritas. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika memakai margin di pasar saham. Jadi, sekarang teman-teman udah tahu nih perbedaan pasar forex, pasar kripto, dan pasar saham. Dan tentunya teman-teman harus ingat, pasar kripto dan pasar forex memiliki tingkat volatilitas yang lebih tinggi dari pasar saham. Yang berarti, pasar forex dan kripto memiliki tingkat risiko yang jauh lebih tinggi juga. Tapi good news-nya adalah, kalau teman-teman masuk di pasar forex dan pasar kripto, tentu kalian bisa mendapatkan return yang lebih cepat juga, tapi risiko yang jauh lebih besar. Tapi kalau di pasar saham, kita punya satu keunggulan, yaitu masih bisa menggunakan investasi. Jadi nggak harus cuma trading. Oke, jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat di kolom komentar, dan nanti kita akan membalasnya. Dan jika memang video ini berguna, kalian bisa langsung like, subscribe, dan share ke teman kalian yang masih bingung apa sih perbedaan dari forex, kripto, dan pasar saham. Oke, see you on the next video.